Sobat Frams dimanapun berada, bertemu lagi di edisi kali ini, edisi Hari Pendidikan. Dan saat ini saya, Sinta Frams Citra, akan ngobrol dengan dua narasumber kita pada kali ini, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di sini ada Mas Indra Dewandaru dan juga Mbak Olin Linda dari Metanarasi. Tentunya kita nanti akan ngobrol mengenai apa sih Merdeka Belajar itu. Jadi tema kita pada kali ini adalah Merdeka Belajar. Tentunya menghadapi pandemi saat ini nggak mudah untuk kita menghadapi belajar secara online tentunya kan. Nah, kita nanti akan sharing dengan teman-teman dari Metanarasi dan juga Mas Indra mewakili salah satu user karena Mas Indra ini belajar yang tentunya sih latar belakangnya beda dengan apa yang akan nanti disampaikan. Kita akan fokuskan ke pengembangan diri dalam menghadapi pandemi ini gitu. Jadi belajar dimanapun, kapanpun yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan kita gitu. Tidak linear tetapi lintas jalur, jadi begitu. Dan kita akan segera sapa saja Mas Indra. Mas Indra, halo Mas Indra. Halo. Ya, apa kabar? Baik, biasa. Saya juga akan sapa Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Halo. Ya, oke. Ya, terima kasih sudah bergabung di Web Talks pada kali ini dengan tema Hari Pendidikan Nasional. Tentunya kita tahu sekarang dampak yang kita terima di jalur pendidikan ini kan sangat bikin agak pusing ya gitu. Nah, kita nanti akan ngobrol dari Mbak Linda dan juga Mas Indra. Sebenarnya tahu nggak sih Mbak? Sebenarnya nih saya akan tanyakan mengenai program dari pemerintah gitu. Karena saat ini yang sedang digaungkan ini kan soal Merdeka Belajar gitu, kata Mas Menteri. Kalau saya mengutip dari kalimatnya Mas Menteri di Kompas, saya sama baca ini bahwa Merdeka Belajar paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran gitu. Merdeka Belajar terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Nah, intinya adalah kemandirian dalam sistem pendidikan. Sebenarnya kalau menurut Mbak Linda dan Mas Indra gitu, Merdeka Belajar dan juga implementasinya nanti itu bagaimana? Apakah sudah cukup ditangkap oleh Mbak Linda sebagai seorang saya bilangnya apa Mbak, founder di Metanarasi ini, di mana tentunya concern di dunia pendidikan dan juga nanti dari Mas Indra yang sudah mengaplikasikannya. Monggo silakan Mbak Linda dulu. Ya, terima kasih Mbak Citra, Mbak Cinta. Silakan aja. Oke. Yang saya tangkap sih seperti kata Mbak Cinta tadi ya, bahwa Merdeka Belajar itu lebih ke otonomi sekolah. Jadi sekolah bisa menentukan sendiri untuk gimana supaya mencapai target yang diharapkan gitu. Dan di sisi lain juga ada perubahan dari tujuan istilahnya yang capaian belajar yang diharapkan itu tadi, itu lebih didetailkan sama Mas Menteri ini tadi tentang profil pelajar Pancasila. Itu ada 6, ya mungkin bisa dicari juga ya, itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Ya menurut saya sih sejauh ini ya mungkin karena pandemi ini agak terhalang di bagian
proses belajar mengajarnya, karena kan sekarang nggak bisa dengan bebas untuk tatap muka ya. Jadi akhirnya sebenarnya dari program pemerintah yang Merdeka Belajar ini, Mas Menterinya ini sudah dan timnya itu sudah menggodok gimana pendidikan ini bisa maju dan mengaitkan memasukkan teknologi di dalam. Tetapi pandemi ini seperti memaksa supaya teknologi itu cepat masuk ke dalam pendidikan, sehingga kayak orang itu seperti terburu-buru gitu ya, seperti terburu-buru yang ini belum diselesaikan terus harus belajar dengan teknologi gitu ya. Ya makin kesini sih mungkin makin terasa merdekanya ya, tapi waktu awal kemarin seperti berdarah-darah ya, karena itu harus mengikuti perubahan teknologi. Itu sih menurut saya. Oke. Terima kasih. Itu tadi menurut Mbak Linda mengenai Merdeka Belajar. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mas Indra. Cukup bisa diterima nggak sih sistem ini gitu? Saya nggak akan bicara diterima atau tidak, tapi apakah ini Mas Indra sebagai pelaku gitu, di mana-mana harus ikut pelatihan gitu, gimana Mas? Menurut Mas Indra? Kalau menurut saya sendiri dari pengalaman, soal Merdeka Belajar itu sebelum istilah itu digunakan sama Pak Menteri, itu saya sebelumnya juga udah Merdeka Belajar gitu loh, udah menerapkan seperti itu. Itu dimulai dari sejak SMP itu kan biasanya belajar sesuai kurikulum, matematika, biologi, fisika dan lain-lain kayak gitu. Nah sementara kayak misalnya pembuatan game misalnya, atau pembuatan apa yang berhubungan dengan komputer atau istilahnya spesialisasinya yang di komputer itu kan nggak diajarkan, tapi cuma secara general aja kalau di sekolah. Nah di SMP itu saya udah mulai ngulik sendiri soal pembuatan game gitu, jadi masuknya ranah programming gitu. Kemudian di SMA saya coba lagi di dunia yang lain seperti sinematografi, videografi, video editing. Kemudian programming masih saya simpen, nggak saya kembangin lagi soalnya kan otak punya kapasitas sendiri kan ya. Nah itu saya kembangkan di bidang lain sendiri, dan saya cari video di YouTube. Kalau kursus belum berani sih soalnya ya biasanya biaya sih kayak gitu. Nah kemudian di kuliah ini saya ambil jurusan teknik informatika atau IT. Di situ saya sadar kalau ternyata salah satu bidang yang saya ambil itu nggak semuanya diajarin di kuliah. Jadi saya harus otomatis cari dari sumber lain, dari YouTube misalnya, atau mungkin di kelas-kelas online kayak gitu. Karena di TI itu ada beberapa bahasa pemrograman, kayak misalnya ada bahasa C, bahasa PHP, kemudian masih ada framework lagi, Laravel apa gitu. Dan itu nggak semua diajarin di kuliah. Nah, di situ saya pilih beberapa, misalnya dari 100 bahasa pemrograman, saya pilih 3. Saya pilih 3 yang itu saya tekankan, yang mau saya dalami, dan saya ambil kelas di tempat online kayak gitu istilahnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Kemudian di pandemi seperti ini, saya sebenarnya sejujurnya nggak kaget sih. Jadi nggak kaget dengan keadaan yang apa ya. Biasanya kan kalau waktu awal pandemi itu pada kaget karena mungkin gaptek atau belum terbiasa dengan hal-hal yang virtual kayak gitu. Kalau saya sendiri ya menurutku sangat bagus sekali sih soal Merdeka Belajar ini. Kayak gitu. Jadi begitu Bepfans mengenai Merdeka Belajar ya. Artinya bahwa dari dulu tuh sebenarnya udah ada nih gitu. Dari dulu sudah ada, cuman tidak begitu dikenal, karena kalau dulu tuh taunya les ya Mas ya, les kan gitu, les gitu langsung ketemu. Bahkan kalau ada tuh anak-anak yang suka malah bosen gitu, yuk les gitu, males rasanya gitu. Tapi sekarang ini menjadi kebutuhan gitu kan, online ini menjadi kebutuhan gitu. Nah menurut Mbak dan Mas nih ya, kalau kita tadi ngobrol, Mbak dan Mas ini tidak linear nih ngambilnya gitu. Jadi kalau Mbak Linda ini backgroundnya bukan dari pendidikan, kemudian masuk ke ranah pendidikan gitu, dan Mas Indra ternyata
membutuhkan dari bidang-bidang lain juga untuk kemudian dijadikan nilai tambah kan begitu. Nah, saya mau tanyakan nih bahwa webinar atau kegiatan-kegiatan online yang bisa menambah nilai tambah gitu, added value buat seseorang ini, apakah cukup menjadi solusi pada saat pandemi saat ini, Mbak Linda? Tergantung dari tujuan apa yang mau dicapai dulu, seberapa jauh ingin melangkah. Kalau yang saya alami sendiri ya, seperti yang disampaikan Mbak Sinta tadi, bahwa saya itu S1-nya itu bukan latar belakang pendidikan, saya ngambil sistem informasi dulu. Tetapi karena ada beberapa pergumulan dan juga ada ajakan ya dari sepelayanan untuk masuk ke pelayanan pendidikan, dan saat itu saya nggak punya latar belakang pendidikan di bidang pendidikan gitu, jadi akhirnya saya harus kuliah lagi di bidang pendidikan. Nah, itu kan artinya saya harus menempuh pendidikan formal untuk dapat degree yang pas, supaya ada kredibilitas juga untuk sertifikat ijazahnya yang pas untuk itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk menambahkan nilai tertentu, sampai sesuatu, memahami sesuatu tanpa membutuhkan misalnya kayak sertifikat tertentu gitu, atau sertifikatnya ada tapi nggak digunakan, nggak apa-apa gitu. Ya mungkin webinar atau kursus-kursus seperti yang tahu kayak Google Coursera itu juga bisa jadi solusi, bisa banget, sangat bisa gitu jadi solusi. Jadi kembali lagi tergantung dari tujuannya. Kalau memang membutuhkan sesuatu yang lebih formal, ya mau nggak mau harus. Tapi jujur nih, ketika saya sendiri ini pribadi menghadapi online itu cukup pusing gitu loh Mbak, gitu kan? Itu cukup pusing gitu. Buat saya bosan bisa jadikan gitu. Nah, Mas Indra, ini sudah dialami lama nih. Anda mengikuti segala hal yang berkaitan dengan penambahan added value-nya gitu kan. Gimana sih rasanya, Mas? Gitu. Saya sendiri setahun ini udah bosen nih gitu. Bagaimana dengan Mas Indra? Kalau saya bosan sih ya pasti pernah ya. Cuma karena saya haus akan pengetahuan. Oh, keren. Enggak. Ya tapi kadang memang gitu, kadang bosan, kadang pengen belajar gitu, belajar sesuatu yang itu bisa menjadi suatu pemahaman dari segala sesuatu untuk saya, bisa juga saya memahami sesuatu untuk menghadapi sesuatu gitu loh. Jadi ini cara berpikir kita mundur sama berpikir kita maju. Kayak misalnya kita memahami segala sesuatu itu biasanya berfilsafat kan ya. Nah, kemudian ketika kita mau menghadapi sesuatu, berpikir maju. Nah, saya pernah seketika mikir buat ambil kelas bisnis sama manajemen. Soalnya buat kedepannya, sampai sekarang pun saya lagi merintis sebuah startup kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi beban saya, bekal saya untuk kedepannya, yang nggak pernah diajarin di perkuliahan, di sekolah maupun di kecuali di itu sih, di kelas-kelas online kayak gitu. Tapi kan itu bukan interestnya ya sebenarnya, atau memang itu tuntutan karena aku punya startup, aku harus belajar ini nih gitu. Kalau tidak linear gitu kan? Kalau itu tadi mungkin karena aku itu membutuhkan sesuatu, jadi itu aku merasa tertarik gitu loh, kayak gitu. Mbak Linda, kembali ke Mbak Linda nih, gitu. Meta narasi adalah komunitas, gitu kan? Yang komunitas lewat jalur pendidikan gitu. Dan terjadi selama pandemi ini gitu, paling nggak setahun ini ya Mbak. Sebenarnya bagaimana Mbak menghadapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komunitas sendiri? Menghadapi kegiatan-kegiatan yang di Mbak Linda ini kan melaksanakan banyak kegiatan nih gitu di komunitas. Ini gimana nih
yang terjadi, kemudian respon dari teman-teman gitu? Awalnya sih kami semua awkward ya, soalnya kan dari yang pertama bisa tatap muka gitu, yang bayangan kami waktu membuat komunitas ini akan sempat ada satu kegiatan pendampingan dari salah satu konsultan kami ke gereja dan sekolah minggu ya, mereka membutuhkan pelatihan untuk sekolah minggu gitu. Nah itu yang kami bayangkan gitu, jadi kami akan bertemu banyak orang, terus memberikan pelatihan, mendampingi. Tapi setelah pandemi kenyataannya seperti ini, akhirnya mau nggak mau kan online ya. Terus akhirnya kami harus seperti ini, menghadap di depan kamera, nggak ada audiensnya, itu kan sesuatu yang baru ya. Dan mostly dari kami itu orang-orang yang nggak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jadi itu akhirnya Mbak. Awalnya itu kami begitu awkward untuk kalau rekaman gimana ya, aduh aku nggak bisa ngetik satu kali langsung selesai bener gitu, itu semua menghadapi yang kayak gitu. Tapi aku nggak mau. Terus kami kan awalnya membuat kegiatan live di Instagram ya, dan di kami itu bertugas sebagai hostnya yang seperti Mbak Sita mewawancarai. Nah, ketika di Instagram itu kan ada banyak orang yang bisa berkomentar gitu. Jadi sambil ngomong sambil lihat komentar itu kayak aduh kok gak kelihatan ya. Itu juga jadi satu tantangan tersendiri. Ya, itu suatu hal yang baru ya, harus mempelajari perubahan pergeseran media itu suatu hal yang baru. Tapi ya lama kelamaan jadi ketagihan. Jadi akhirnya kami sekarang bikin konten di YouTube yuk, ayo bikin ini, bikin live di YouTube yuk, ayo bikin ini. Jadi kayak banyak idenya gitu. Sambil melihat. Jadi tantangan baru ya akhirnya ya. Benar, jadi tantangan jadi ketagihan untuk bikin. Iya, karena begini Mbak. Gini ya Mbak dan Mas. Tidak semuanya bisa mengakses, kan begitu. Dan kebutuhan akan data gitu kan. Data dari untuk kita bisa join dengan program gitu, itu kebutuhannya udah gede gitu, dan tidak semuanya dapat mendapatkannya. Itu gimana? Ada nggak sih cara lain selain kita harus nggak online atau apa gitu? Kalau dari Mas Indra, karena kan memang satu-satunya jalan sekarang online, tetapi kendala terbesar gitu ada dari beberapa orang, dan saya itu nggak bisa mengakses ini gitu. Kira-kira mungkin ada nggak sih solusi lain gitu? Maksudnya masih dalam skala pandemi kayak gini atau gimana? Iya dong, iya. Yang kita hadapi sekarang pandemi nih gitu. Ini sangat susah nih gitu. Kalau misalnya kita bicara soal pendidikan di mana kita menerima segala informasi, kalau secara online itu misalnya berhalangan gitu. Nah, mungkin menurutku lebih condong ke dalam sebuah komunitas kayak gitu. Jadi kadang memang relasi atau interaksi sesama manusia itu lebih lebih khidmat gitu. Maksudnya lebih asik ya? Lebih gampang mudengnya gitu loh. Cuma kalau yang saya bilang tadi soal kekagetan waktu pandemi ini datang, kita keadaannya nggak siap, mungkin ekonominya nggak siap buat beli gadget atau laptop. Waktu udah ada gadget kita malah gaptek gitu. Dan waktu kita udah paham, kita nggak bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Beradaptasi dengan cara belajar yang virtual seperti ini, kayak saya ngobrol sama mbaknya kayak gini, mungkin agak awkward juga kayak kata mbaknya tadi. Iya, gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Linda, Mbak, gimana Mbak? Karena memang satu-satunya solusi adalah online gitu kan. Sebenarnya kalau memang masih pengen belajar ya, kayak tadi ceritanya Mas Indra yang menambah banyak pengetahuan dan membutuhkan banyak, itu sebenarnya jalannya banyak ya. Kalau misalnya nggak ada koneksi internet sama sekali, bisa ke perpustakaan, kan ada buku, bisa nambah
Kemudian kalau misalnya masih ada koneksi internet, tetapi kalau di rumah itu koneksinya putus gitu misalnya, bisa download bahannya dulu terus ditonton di rumah. Jadi di rumah kan nggak perlu koneksi internet kan? Oke. Ya. Tapi gimana? Menurutku saya sendiri sebenarnya bukan orang yang suka baca gitu. Jadi makanya tadi saya nggak sebutin buku sebagai sumber pengetahuan kayak gitu. Saya nggak terbiasa soalnya kalau dulu. Iya. Oke. Tapi tetap loh buku sebagai sumber pengetahuan. Iya pasti itu. Tapi kalau udah tertarik gitu pasti mau kok. Iya, oke. Ya benar kayak tadi. Saya setuju sama Mas Indra. Saya juga punya teman yang kalau saya secara pribadi saya memang suka baca ya. Kadang-kadang gitu kalau lagi liburan saya juga bawa buku gitu kayak anak sekarang game COC itu buat saya itu baca buku itu kayak nge-game COC gitu loh buat saya. Nah, jadi kayak ada tapi memang orang-orang yang nggak suka baca buku. Iya. Zaman sekarang itu ada banyak kayak podcast yang mereka itu membahas buku, jadi kita secara audio nggak perlu membaca kayak gitu. Atau juga saya sekarang nyoba bikin konten-konten kayak gitu ya buat orang yang nggak suka baca gitu. Saya foto bagian buku yang kayak quotes cantik gitu ya, quotes of the day kayak gitu itu saya posting di Instagram gitu. Banyak yang lebih suka baca bacaan yang pendek gitu ya, sependek quotes gitu. Betul. Inspiring buat mereka gitu. Nggak perlu baca satu buku. Istilahnya dibacain mimin gitu ya, dibacain mimin. Iya. Jadi itu tadi benar banget Mbak, solusi alternatif untuk belajar gitu. Kita bisa lewat podcast yang saat ini gitu kan. Podcast yang lebih enak untuk didengerin, tidak harus membaca gitu. Dan sebenarnya ini adalah salah satu cara terbaik gitu kan, ketika kita kepengen menambah ilmu kita gitu. Nah, ngobrolin tentang bagaimana menentukan cara terbaik seseorang dalam proses pembelajaran gitu. Apakah Mas Indra sudah menemukan cara terbaiknya melewati proses pembelajaran saat ini, Mas? Oh, maksudnya metodenya atau bagaimana? Betul, sistem, metode, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan lebih jelasin agak komprehensif dikit. Karena saya pertama kali saya tertarik sama segala sesuatu, itu karena saya nyentuh yang namanya filsafat atau ilmu berpikir kayak gitu kan. Nah, karena menurutku di perkuliahan pun, di dalam dunia kuliah di kampus, itu kan menurutku silabusnya tuh bukan silabus, kayak kurikulumnya tuh ada yang kurang gitu loh. Padahal di jurusan lain ada namanya filsafat dasar. Filsafat dasar ini kan harusnya di semester 1, tapi di jurusan saya itu malah semester 7 pas udah skripsian. Kan maneman gitu loh. Nah, menurutku buat bagaimana cara kita belajar itu kita harus tahu buat apa kita berpikir kayak gitu. Tahu akar-akarnya, dasar-dasarnya yang esensial kayak gimana, fondasinya kayak gimana. Kayak misalnya nih, ketika kita lihat berita kemarin yang babi ngepet itu kan ketika orang lihat ini orang nggak kerja tapi kaya, ini pasti dia melihara babi ngepet. Nah, ada orang-orang yang literalis, yang cuma baca tapi berasumsi berlebihan, kayak misalnya, oh ya babi ngepet itu emang ada, katanya kayak gini memang ada. Tapi ada juga orang yang kritis. Jadi ketika baca berita babi ngepet gitu, dicari babi ngepet nih secara ilmiah tuh ada nggak sih? Ada dasar-dasarnya nggak sih kayak gitu. Ini kayak misalnya lagi, kita mundur, waduh saya malah bahas dari, mungkin nanti bakal relate sih. Kayak misalnya Candi Prambanan. Mungkin Candi Prambanan mayoritas orang-orang tahu kalau itu dibangun sama Bondowoso sama jin-jin, ribuan jin kayak gitu kan. Padahal ketika kita mentelusuri dari segi arkeologi misalnya, itu di abad ke-9 di tahun 800-an Masehi kalau nggak salah, itu kan dibangun, Candi Prambanan itu dibangun sama Raja Rakai Pikatan atau Sri Maharaja Rakai Pikatan.
itu sumbernya dari Prasasti Siwagre kalau nggak salah. Prasasti Siwagre itu dari kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu di abad setelahnya itu kan kerajaannya kan pindah ke daerah Jatim kayak gitu. Kemudian di abad ke-16 itu candinya mulai rusak sama runtuh. Kemudian di abad 17 orang-orang di sana itu nggak tahu asal mula atau latar belakang dari Candi Prambanan itu loh. Nah, makanya rakyat orang-orang di sana bikin dongeng yang menjelaskan tentang asal usul pembangunan Candi Prambanan kayak gitu. Nah, ini kan ironis kayak gitu. Di abad 17 Indonesia aja bukan Indonesia sebelum itu. Rakyat-rakyat yang sekarang di Indonesia ini di abad 17 aja bikin dongeng kayak gitu. Padahal di abad ke-11 di Eropa sana, di daerah barat sana udah mulai bangun Universitas Oxford. Abad ke-13 mulai bangun Universitas Cambridge. Karena dari dua kampus ini yang dikenal elit dan bergengsi, ini kan kita tahu kalau ada suatu perkembangan intelektual bagaimana manusia itu mulai mau untuk mencari tahu segala sesuatu secara mendasar. Karena sebelumnya itu ada masa-masa kegelapan atau dark age itu. Kalau yang dikenal dark age itu karena perkembangan ilmu pengetahuan khususnya filsafat itu nyaris terhenti karena termonopoli sama dogma-dogma gereja, jadi terbatas gitu loh ilmu pengetahuan. Nah, kemudian makanya di abad ke-15 zaman Renaissance itu mulai permulaan zaman modern di mana segala intelektual itu mulai dikembangkan kayak gitu. Nah, kemudian ini ada satu contoh lagi di abad ke-6 sebelum Masehi. Itu Thales namanya. Thales ini kan dia yang pertama kali coba jelasin segala sesuatu berdasarkan akal atau rasio, karena di Yunani itu sebelumnya masih dikuasai cara berpikir mitologis kayak yang Candi Prambanan tadi, masih bukan dengan hal-hal yang mendasar. Nah, menurutku dari hal seperti ini kita harus menanamkan dasar dari segala sesuatu tentang cara berpikir kayak gitu, berpikir kritis. Jadi kalau di zaman sekarang ini kan mulai muncul ilmu semu atau pseudoscience, ilmu palsu kayak gitu. Misalnya astrologi yang hubungin rasi bintang sama nasib orang, ada bumi datar, ada konspirasi apa gitu kan. Dan ini nggak banyak orang yang mengkritisi, tapi banyak yang percaya malah kadang kayak gitu. Nah, kayak gitulah. Nah, mungkin menurutku tadi seperti itu sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang kayak babi ngepet gitu ya. Nah, kita kembali ke yang ngomongin orang masih percaya itu gitu. Artinya kan mereka belum tahu yang namanya gigs ekonomi gitu kan. Nah, berarti kurang dong gitu. Apakah pembelajaran yang harusnya bisa sampai ke segala lini itu sampai, tapi ternyata ini tidak sampai gitu. Ini akibat dari apa? Apakah pandemi atau apa begitu kan, kita juga nggak tahu juga gitu, bahwa proses pembelajaran sekarang ini sebatas yang kalau saya pernah dengar dari ibu-ibu ya yang menghadapi anak-anaknya di rumah gitu, aku stres kayak gitu kan, bahasanya kan gitu, ibu-ibu, aku stres anak-anak belajar online gitu. Padahal di satu sisi itu sangat menguntungkan gitu, belajar online dari yang webinar tadinya seminar-seminar dengan pembicara yang oke, yang tadinya dengan harga sangat tinggi, dan kita bisa saat ini mendapatkan dengan harga yang jauh lebih rendah gitu. Itu adalah keuntungan sebenarnya gitu. Nah, saya tanya tadi mengenai cara terbaik gitu, cara terbaik yang dari masing-masing orang ini untuk mendapatkan, untuk mengakses belajar secara online gitu. Mbak Linda gitu. Menurut Mbak Linda sendiri ini, cara terbaik apa yang sudah ditemukan oleh meta narasi di dalam menyampaikan kegiatan-kegiatannya? Silahkan, Mbak. Saya sih setuju dengan apa yang dibilang Mas Indra tadi ya, bahwa ada banyak orang itu yang tidak mengerti, yang belum terlalu mengerti tetapi langsung percaya. Itu ya mungkin kelemahan hasil pendidikan kita seperti itu, ironisnya. Ironis banget. Senyum. Jadi hiburan buat kita. Nah, iya, betul.
di sisi lain ya kita juga bisa memanfaatkan itu yang kami temukan ya, bagaimana kita membawa dari tren yang yang ada saat ini ya, mungkin Webtalk juga seperti itu ya, jadi dari tren yang ada saat ini gitu, terus topik yang lagi hangat, nah itu kita bawa, kita bicarakan, terus kita tarik lagi kenapa kok bisa seperti itu, kemudian kita seandainya ada permasalahan yang ya pasti ada ya, permasalahan yang ada yang muncul dari situ, kita kasih solusinya seperti itu. Jadi yang pertama berangkat dari tren yang diperhatikan sama masyarakat, kemudian kita cari akar masalahnya, kita jelaskan dari awal, ditarik lagi kembali ke belakang itu kenapa seperti itu, terus kita beri solusi yang praktis gitu. Itu sih, dan ini ya hal praktisnya ya, dari hal praktisnya sih. Contohnya dong Mbak. Contohnya Mbak. Contohnya, misalnya tadi soal pembelajaran online itu tadi ya. Pembelajaran online, ada banyak ibu-ibu yang stres ya, sampai kita tahu ada banyak berita viral di itu maksudnya. Karena ibu-ibu yang stres gitu ya. Nah, dari situ kami angkat topiknya gitu, gimana ibu-ibu rumah tangga ini jadi double pekerjaannya lalu stres gitu. Itu jadi uring-uringan karena stres, anaknya belajar di rumah, kalau bapak ibunya sama-sama work from home berarti kan 24 jam 7 hari seminggu ketemu di rumah, yang biasanya bisa kerjanya stres. Iya, justru ketemu setiap hari sama keluarga itu juga ternyata bikin stres gitu ya. Soalnya ketemu terus berantem, ketemu lagi berantem lagi. Nah, terus kita tarik kembali ke belakang. Sebenarnya pendidikan itu awalnya dari mana? Dari keluarga. Gitu. Tuhan itu menciptakan keluarga itu sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak gitu. Jadi mau nggak mau ya bukan tanggung jawab sekolah sebenarnya pendidikan anak itu, tapi tanggung jawab keluarga. Nah, saat ini esensinya pandemi itu apa? Keuntungannya pandemi itu apa? Mengembalikan itu tadi hakikatnya kan. Oke. Ya. Cara mengatasi stresnya gimana? Nah, itu lalu kita kasih tips pertama, tips kedua. Apa saja itu? Bagaimana caranya? Mungkin bisa di-share. Oke. Yang pasti sih kalau misalnya Bapak Ibu sama-sama kerja di rumah, kemudian ada yang sekolah online, ya harus dipastikan bahwa device-nya itu bisa kerja, atau anaknya itu harus diajarin caranya. Misalnya login ke Zoom-nya kayak gimana, terus link dari gurunya lihat gimana, terus ketika harus buka Google Classroom, ngecek setiap hari itu seperti apa, anak harus diberitahu, dan anak harus diajari untuk disiplin. Nah, mau nggak mau juga, orang tua juga harus belajar disiplin gitu. Yang orang tua biasanya bangun tidur langsung cepet-cepet, ini harus masak, ini harus kalau biasa ya, kalau sekolah offline ya. Tapi sekolah online karena di rumah semua, sebenarnya kan jadi kurang bisa ada kesempatan untuk kurang disiplin ya. Nah, itu orang tua juga harus. Iya. Ketika masih punya anak yang belum sekolah, nah ini permasalahan utamanya. Kakaknya sekolah, bapaknya kerja dengan device yang lain, ibunya juga kerja meeting misalnya dengan device yang lain. Anaknya yang kecil ngapain? Pasti kerusukan. Nah, itu harus pekerjaan. Jadi misalnya, duduk di samping mami di sini, terus dikasih pekerjaan untuk gambar atau mewarnai, harus punya bisa bertahan lama. Bisa bertahan lama. Ya harus ada istilahnya project ya, dalam tanda kutip project buat anak yang kecil, supaya dia tetap terkendali, aman dan terkendali. Iya, tapi agak susah Mbak. Gitu. Ini kan tinggal bagaimana akhirnya kita mempunyai cara-cara kreatif gitu kan, untuk kita bisa tetap enjoy menghadapi sistem pembelajaran saat ini gitu. Mungkin Mas Indra belum mengalami yang namanya ribet dan lain sebagainya. Enak bisa belajar ini itu. Nah, kalau kita ngomongin keluarga nih, keluarga akan sangat berpengaruh gitu kan. Artinya sama yang dikatakan Mbak Linda tadi, ketika kita punya anak yang masih kecil dan kita nggak bisa handle semuanya, itu sangat maaf ya, akan sangat ribet jatuhnya gitu. Sistem kreatif
gitu, yang bagaimana supaya kita bisa mengendalikan semuanya. Nah, saya kemarin sempat ngobrol dengan guru PAUD gitu. Mereka mengajarkannya pun online sekarang gitu kan. Dan mereka ngasihnya adalah PR gitu, PR entah melipat dan lain sebagainya dengan sistem Zoom begini. Dan ternyata cukup mengendalikan mereka gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika anak itu masih bayi. Gitu, itu yang kadang tidak bisa dikendalikan. Kembali kita ke cara terbaik itu tadi gitu. Saya saat ini menemukan cara-cara terbaik saya ketika saya mendapatkan added value seperti Mas Indra. Saya butuh untuk pengembangan diri saya harus belajar mengikuti kegiatan-kegiatan virtual saat ini gitu. Nah, Mbak Linda, apakah saat ini kegiatan-kegiatan virtual itu sudah cukup ngefek untuk komunitas atau bagaimana, Mbak? Buat komunitas metanarasi? Iya. Saya secara pribadi sih belum ya, menurut saya. Belum secara pribadi. Saya orangnya agak old school ya, mungkin ya. Kalau nggak ketemu tuh nggak asik, nggak efektif. Nggak efektif, betul. Mas Indra nih, kalau Mas Indra nih karena terbiasa gitu dengan kegiatan online gitu. Kalau Mbak Linda sendiri kurang asik gitu, sama seperti saya. Ketika kita nggak bisa ngobrol secara langsung itu tidak akan efektif penyampaian pesannya kan, Mbak ya? Iya. Yeah. Gitu kan. Ini ngadepinnya gimana? Ya beruntung ya, walaupun nggak ada tatap muka, kegiatan tatap muka saat ini kan nggak ada ya, masih minim dan masih sangat terbatas. Satu platform besar yang dipakai hampir semua orang dan kita bisa mengakses apapun di situ, namanya sosial media. Nah, dari sosial media itu kita bisa tahu bagian yang menurut saya nggak match itu kan ketika apa benar ya yang kami sampaikan gitu, tema atau topik yang kami susun setiap bulannya itu sesuai nggak sih sama kebutuhan masyarakat gitu, sesuai nggak sih sama kebutuhan aktivis pendidikan yang lain gitu kan. Kami juga targetnya ke situ ya, bagaimana aktivis pendidikan yang lain itu bisa berkembang juga gitu dengan apa yang insight yang kami punya gitu, kami mau share gitu. Nah, dari sosial media itu tadi kami bisa lihat tren, kami bisa lihat melalui kayak hashtag, melalui teks di YouTube gitu, apa sih sekarang yang berkembang di masyarakat. Kemudian dari sosial media juga ada berita-berita yang di-share orang semacam kita babi ngepet itu tadi. Nah, dan di dunia pendidikan juga ada ya, kami tahu oh ini yang jadi interestnya masyarakat saat ini dan apa kekurangannya dari situ gitu. Dari situ kami bisa mengatasi gap yang ada tadi, apakah materi kami itu sesuai dengan kebutuhan atau enggak. Nah, kami lihatnya dari situ karena belum ada audiens yang didampingi secara nyata kan, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk metanarasi sendiri ada kurikulumnya, Mbak? Baru-baru ini sih nyusun ya, baru tahun ini. Yang lalu ya berdasarkan ini aja, berdasarkan apa ya istilahnya, interestnya publik aja gitu. Kayak misalnya bulan lalu Kartini ya wanita, terus bulan yang lalu itu new normal gitu, kami membahas new normal gitu. Tapi baru tahun ini kami mencoba lebih disiplin untuk bikin semacam kurikulum. Iya, oke. Mbak, kembali ke Mas Indra nih. Mas Indra, saya minta tolong dong, misal apa ya, Mas Indra kan mengikuti banyak kegiatan secara virtual nih gitu. Hal-hal yang menarik di kegiatan virtual ini sebenarnya apa saja, Mas? Ya itu kan terkait dengan concernnya Mas Indra gitu ya. Mas Indra concern di dunia IT, kemudian mengikuti banyak kegiatan juga gitu. Nah, kira-kira kalau melalui kegiatan IT ini, apa sih Mas yang menarik untuk Mas Indra sendiri mengikuti banyak kegiatan ini? Kalau yang pertama itu pastinya kebutuhan ini otak. Nah, kemudian ada juga kalau virtual itu cara penyampaiannya. Biasanya kalau TI itu kan ada live coding, jadi
bikin kode program itu, jadi di layar tuh udah ada share screen-nya kayak gitu loh. Ya. Nah enaknya seperti itu. Kemudian selain dari programming itu kayak misalnya video editing atau mungkin hal-hal lain kayak gitu. Kalau misalnya pas seminar itu kan cuma ada slide beberapa kayak gitu kan. Nah, tapi kalau virtual itu bisa dibuat yang agak interaktif dikit loh, yang motionnya mungkin agak menarik menurutku. Dan karena aku bukan orang yang dulu suka baca, jadi itu membuatku tertarik. Sesuatu yang secara visual itu membuatku tertarik kayak gitu. Iya, ya. Oh, orang visual. Jadi emang sih lebih menarik ya secara visual gitu. Apalagi audio visual enak banget gitu. Mbak Linda, kira-kira nih Mbak Linda sudah mendapatkan added value dari setiap kegiatan yang sudah diikuti secara online ini atau belum? Atau bagaimana? Mungkin Mbak Linda bisa sharing. Kalau selama pandemi ini banyak sih, Mbak. Seperti yang yang disampaikan Mbak Sinta tadi ya, ketika ada webinar atau seminar gitu, terus kita dulu itu harus bayar mahal, belum lagi transportasinya kan kalau di luar kota. Sekarang saya bisa ikut banyak webinar yang kayak gitu. Itu yang satu. Terus yang kedua, seperti kursus-kursus online itu banyak yang gratis juga, yang saya sebutkan tadi di Coursera itu. Ada banyak kursus yang diadakan universitas di luar negeri ya, secara internasional itu kita bisa akses berbayar itu ketika kita butuh sertifikatnya ya. Ketika kita nggak butuh sertifikatnya itu bisa gratis ya. Saya banyak ikut kuliah-kuliah online yang kayak gitu. Wah, luar biasa ya sebenarnya emang ketika kita menarik positifnya luar biasa ya apa yang kita dapatkan dari kejadian pandemi ini gitu kan, belajar bersama keluarga di rumah gitu. Cuman cara terbaik itu tadi ya, apakah ini satu-satunya cara terbaik dari kita menentukan secara pribadi proses pembelajaran ini, atau adakah cara lain yang memang lebih menarik atau justru itu tidak menarik gitu, Mas Indra? Yang menarik, nggak menariknya maksudnya masih dalam konteks virtual ya? Iya. Mungkin Mbak Linda dulu deh. Mbak Linda dulu, oke. Silakan Mbak Linda. Menarik. Tidak menariknya dari segi penyampaiannya atau dari segi siswanya? Maksudnya dari segi pengajarnya atau dari segi siswanya? Ya, secara ambience Mbak, apakah semuanya yang sudah disampaikan ataukah kita justru bosan gitu? Karena online kalau kelamaan juga pasti akan capek gitu kan, gitu loh. Gimana tuh? Yang pasti kalau ini ya, saya juga punya satu orang teman yang dia itu suka sekali mengajar ya. Terus ketika sebenarnya dia bukan guru, tetapi dia ngajar di sebuah kursus gitu. Nah terus ketika dia sudah ketemu sama siswanya gitu, dia nggak bisa berhenti ngajar gitu. Jadi kayak kelas jarak 1 jam bisa 1 jam, bisa 2 jam. Nah itu yang menurut saya itu bukan best ini ya, bukan cara terbaik ya. Soalnya kan ketika murid-muridnya itu sudah mulai gelisah dan itu tampak di depan kamera, atau mungkin nggak tampak karena tiba-tiba dari kamera nyala begini terus dimatikan, itu maksudnya kita sebagai pengajar kan juga harus tahu ya, harus tahu. Nah terus itu satu ya, hal yang bikin tidak menarik itu ketika terlalu panjang dan tidak ada jadinya. Terus yang kedua, ketika yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan package-nya yang kita dapat. Jadi kayak misalnya di situ ditulis ini course tentang suatu pelajaran A gitu ya, misalnya bicara tentang musik gitu ya, yang kita harapkan itu dengan belajar itu kita ngerti nada, kita ngerti not gitu. Ternyata yang diomongkan apa, sejarah musik misalnya, pemain-pemain musik dunia gitu. Nah itu kan seperti sesuatu yang nggak menjawab kebutuhan kita. Nah itu jadi sesuatu yang tidak menarik gitu. Iya. Kalau Mas Indra, gimana Mas Indra? Kalau menurutku sesuatu yang nggak menarik itu ya
benar yang diomongin Mbak siapa ini, Mbak Linda tadi. Soal penyajian juga itu juga pengaruh sih, kayak misalnya ketika kita nonton kuliah online gitu, tapi pembicaranya cuma ngomong terus teoritis terus tanpa ada visual yang itu memperindah visualnya dia gitu loh. Nah itu juga menurutku sangat bosan sekali. Nah di sini menurutku dalam menyajikan suatu materi atau informasi ke audiens itu butuh persiapan dalam artian kita nggak cuma menyampaikan informasi aja, tapi gimana caranya biar penonton tuh bisa menikmati informasi yang kita sampaikan kayak gitu. Nah menurutku itu sangat penting sekali, tapi nggak semua hal itu bisa disampaikan secara online, karena kayak misalnya dalam sesuatu yang butuh praktek itu kan biasanya ya memang harus praktek, kalau cuma ngomong itu kan nggak bisa. Jadi kebanyakan kalau di kursus online itu sesuatu yang teoritis semua sih menurutku. Jadi kayak misalnya paduan suara itu misalnya ya, tekniknya kayak gimana itu kan butuh praktek, dan itu ketika audiens melihat atau mendengarkan nyimak informasi kayak gitu, dan itu belum tentu audiensnya tuh mudeng kayak gitu loh, belum tentu audiensnya tuh bener cara nyanyinya atau kayak gimana gitu. Ya. Itu saya mau menambahkan lagi tadi saya gimana Mbak Linda yang disampaikan sama Mas Indra tadi ya tentang hal yang dipraktekkan itu. Waktu saya masih kuliah itu sama, saya ditanyain hal yang seperti ini gitu. Terus saya memberi jawaban ya nggak semua hal bisa disampaikan dengan online. Misalnya belajar nari gitu ya. Nari itu kan kayak saya nggak bisa nari sih, tapi yang saya lihat itu kayak ini ada berapa, ini tangannya harus berapa derajat, itu kan ketika ketemu langsung gurunya kan bisa memberitahu ya. Tapi kalau itu harus di dalam penjelasan video kayak ribet sekali kan, akhirnya kayak membungkuk 90 derajat terus kayak itu kan sangat ribet ya. Tetapi waktu saya ikut salah satu course online di Coursera itu ada satu hal yang itu sudah kursus yang lama, yang mungkin sekitar awal tahun 2000-an atau 2010-an gitu mungkin ya. Tapi saya baru akses sekarang karena pandemi. Nah, itu di beberapa universitas di Australia itu mereka bisa membuat praktikum itu di dalam platform online. Jadi seperti misalnya radiologi ya. Radiologi itu kan laboratoriumnya kan nggak bisa diakses sembarang orang, hanya orang-orang tertentu. Nah, mahasiswanya ini mau belajar dengan cara apa gitu, supaya mereka membuat itu di dalam platform yang online. Jadi misalnya mereaksikan ini dengan ini gitu, terus slidernya itu yang kalau itu dijadikan yang di dunia nyata itu menjadi sebuah mesin besar, lalu itu dimasukkan ke web, lalu mereka mengendalikan dari webnya itu seperti itu. Jadi di luar Indonesia itu sudah ada banyak praktikum-praktikum yang bisa dilakukan secara online, bahkan di dunia medis juga ada yang seperti itu. Jadi sebelum mahasiswa kedokteran itu masuk ke dalam prakteknya, misalnya untuk di dalam ruang operasi atau lain sebagainya, itu mereka bisa mencoba terlebih dahulu di platform website ini tadi seperti itu. Ya. Jadi paling nggak udah tahu dulu ya bayangannya ya Mbak ya. Benar. Saya beruntung juga sih ketika kita ngomongin tentang online atau virtual gitu. Saya bisa piknik pun virtual sekarang gitu. Dengan gratis atau dengan biaya 50.000 saya bisa sampai ke Scotland gitu kan, untuk tahu daerah-daerah di Scotland yang memang didambakan gitu. Saya kepengen ke sana dan lain sebagainya. Oke, secara virtual dengan biaya 50.000 saya sudah bisa gitu kan. Kalau coba bayangin kalau kita datang langsung dengan biaya yang sebegitu banyak gitu kan, belum tentu juga gitu kan. Nah, luar biasa sekali sih, saya pribadi sangat diuntungkan dengan kondisi ini gitu. Dan cara terbaik saat ini ya kita harus memang mengikuti pembelajaran online gitu. Ini dan harus dikembalikan ke masing-masing pribadi bagaimana ini mereka menyikapi pendidikan online ini dan harus bisa menikmatinya gitu loh. Nah, ngomongin menikmati nggak sih gitu? Ya mau nggak mau gitu kan. Saya coba tanya ke Mas Indra.
menikmati nggak gitu? Kalau jawab Mas Indra kan pasti akan menikmati karena Mas Indra sudah mendapatkannya jauh sebelum ada program Merdeka Belajar ini gitu kan. Ketika saya kembali ke Mbak Linda, ya mungkin akan jawabannya sama gitu ya Mbak Linda ya. Nggak begitu gitu. Gitu. Nah, cara-cara ini loh yang kadang membuat kita agak bingung gitu. Implementasi yang bagaimana sih yang seharusnya kita kerjakan. Oke. Mbak Fams, ini tadi obrolan dan diskusi kita soal pengembangan diri sih gitu ya, pengembangan diri kita melalui sistem pembelajaran saat ini. Apakah Mbak Fam juga sudah menemukan cara-cara terbaik melalui sistem pembelajarannya atau bagaimana? Terakhir nih, sebagai summary dari obrolan kita pada tema Hari Pendidikan Nasional, apakah sudah cukup added value yang diterima saat ini buat Mbak Linda ataupun Mas Indra? Silahkan Mbak Linda. Oke, dari masa pandemi ini ya maksudnya Mbak? Ya, semasa pandemi. Saya sih jadi jadi tertantang ya, merasa tertantang untuk menggali lebih dalam lagi gitu. Jadi ternyata di luar negeri sana itu ada banyak hal yang sudah dilakukan ya, yang dilakukan untuk melalui platform online ini, untuk belajar melalui platform online. Sementara kita terkaget-kaget karena pandemi ini, kemudian harus berdarah-darah di awal gitu. Nah, tetapi ke depannya saya rasa ini, menurut saya ya, untuk mendapatkan added value itu tadi, saya merasa tertantang untuk menggali lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga merasa tertantang untuk membagikan nilai lebih lagi kepada banyak orang gitu. Melalui platform online ini kita mau nggak mau bertemu dengan begitu banyak konten seperti itu. Nah, di situ saya merasa tertantang untuk membagikan konten-konten yang lebih baik lagi dan mengenalkan Yesus, mengenalkan kebenaran tentang Yesus itu ke lebih banyak orang lagi. Karena kan sasarannya luas ya, walaupun akhir-akhirnya memang viewernya kayak cuma 12, kayak cuma 35, paling banyak. Tapi setidaknya dari apa yang dibuat ya tentang konten-konten yang mengenalkan tentang kebenaran yang sejati atau tentang pendidikan yang benar di dalam Tuhan, itu ada isian tentang konten-konten seperti itu di internet, bukan hanya konten-konten yang viral tentang babi ngepet dan curhatan ibu-ibu rumah tangga, bukan hanya seperti itu. Seperti itu. Oke, ya, tertantang dengan kondisi yang saat ini. Justru kita harus semakin menggali banyak added value ya Mbak ya. Gitu, Mas Indra, silahkan. Kalau untuk setelah pandemi seperti ini, sama juga tertantang dan juga pastinya berinovasi. Maksudnya adalah kita nggak cuma adaptasi, tapi kita bikin sesuatu dari situasi yang sekarang kayak gini, biar kita tuh nggak stuck aja gitu loh. Nah, dalam hal ini, menurutku kita bisa aku tertarik buat ngelakuin inovasi itu dilakukan kalau nggak ada batasnya. Jadi kalau misalnya waktu offline itu karena terbatas ada batasan dari segala sesuatu gitu yang bikin kita nggak bisa berinovasi. Mungkin dari pandemi ini kita akhirnya nggak ada batas dalam menimba ilmu, kemudian berinovasi juga. Tentunya kita ngelakuin kolaborasi, karena inovasi ini menurutku nggak bakal muncul kalau nggak ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi ini bisa dari ide, gagasan, sistem, dan yang lain-lain kayak gitu. Oke, luar biasa sekali obrolannya. Jadi saya tarik kesimpulan ya mengenai obrolan kita pada kali ini gitu, bahwa cara belajar yang mandiri itu cara terbaik seseorang di dalam
melakukan proses pembelajaran ini ditentukan dengan sikap masing-masing, dikembalikan dengan sikap masing-masing pribadi gitu. Banyak platform yang saat ini bisa kita ikuti gitu untuk menambah added value dari kita gitu kan. Nah, platforms ini harus bisa mengikutinya ataukah mau tetap stuck? Silahkan gitu kan, tergantung lagi gitu. Dan luar biasa obrolan dari Mas Indra tadi dan Mbak Linda, saya dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam kondisi saat ini, di dalam pandemi saat ini masih banyak nilai-nilai positif yang bisa kita tarik gitu. Banyak keuntungan yang bisa kita tarik gitu. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita masih tetap berkumpul dengan keluarga dalam melaksanakan kegiatan belajar online. Kita menambah added value kita gitu, menjadi nilai tambah yang positif ketika kita bekerja tidak sesuai dengan linear, justru banyak tambahan dari ilmu-ilmu lain gitu, dan juga tentunya tidak terbatas gitu, kita bisa belajar apa saja. Oke, Babfongs, pada kali ini saya akan tutup Bab Talks pada edisi Hari Pendidikan Nasional kali ini. Dan terima kasih Mbak Linda dan juga Mas Indra yang sudah menemani saya pada Bab Talks kali ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.